Puji akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kalau pada pagi hari ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Pada pagi hari ini, sebelum kita melangkah lebih jauh pada hari ini, kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Kita akan membaca ayat firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Yohanes. Yohanes 21 ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan," kata mereka kepadanya. "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Ayat yang kita baca ini adalah kisah tentang murid-murid Yesus yang sedang ada di Danau Tiberias setelah kebangkitan Yesus. Pada malam itu mereka mencari ikan, mereka akan menangkap ikan di Danau Tiberias. Tetapi semalam-malaman mereka tidak mendapatkan hasil apapun alias gagal. Gagal itu bisa dialami oleh siapapun. Baik orang pintar, orang bodoh, orang kaya, orang miskin, yang tua, yang muda, bisa mengalami satu kegagalan. Kalau dibilang soal pengalaman, mungkin murid-murid Yesus ini sudah sangat berpengalaman dalam hal menangkap ikan. Mereka ahlinya di dalam hal menangkap ikan. Mereka tahu jam di mana ikan-ikan ini berkumpul. Dia tahu tempat mana yang biasanya banyak ikan. Mereka tahu semuanya. Tetapi pada malam itu mereka gagal, tidak mendapat satu ekor ikan pun. Di dalam ayat yang keempat dikatakan, Yesus ada di pantai Danau Tiberias, tetapi murid-murid tidak mengenali Yesus. Di dalam kegagalan murid-murid Tuhan Yesus, Yesus hadir di situ. Begitu juga ketika kita mengalami satu kegagalan, atau mungkin hari-hari ini ada kegagalan-kegagalan yang sedang kita alami. Kita percaya bahwa Yesus hadir di dalam kegagalan-kegagalan kita. Yesus ada di setiap kegagalan kita, di setiap masalah yang kita hadapi. Itu pelajaran yang pertama. Yesus ada di dalam setiap kegagalan kita. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ketika di dalam kegagalan, kita percaya bahwa Yesus ada di situ. Mari kita hampiri Yesus. Kalau hari-hari ini kita merasa ada kegagalan, gagal di dalam usaha, gagal di dalam sekolah, gagal di dalam usaha, atau gagal di rumah tangga mungkin, mari hampiri Yesus, karena Yesus ada di dalam kegagalan kita. Kemudian yang kedua, ayat yang kelima, Yesus berkata, "Anak-anak, kalian punya lauk pauk." Yesus tahu kebutuhan kita. Yesus peduli dengan kebutuhan kita. Apapun yang sedang kita hadapi, apapun yang kita butuhkan hari-hari ini, Yesus tahu, Yesus peduli. Mari kita hampiri Yesus, karena Yesus tahu setiap kebutuhan kita. Kemudian yang ketiga di ayat yang ke-6, taat melakukan firman Tuhan adalah kunci kesuksesan. Kita taat melakukan firman Tuhan, walaupun seringkali itu tidak masuk akal. Seperti murid-murid Yesus ini disuruh untuk menabarkan jalannya di sebelah kanan, ya. Mungkin berpikir di sebelah kanan dan sebelah kiri bedanya apa, ya. Dan waktu itu adalah waktu yang tidak tepat untuk menangkap ikan.
Dan tempat di mana mereka ada, perahu itu karena sudah dekat dengan pantai, itu bukan tempat yang tepat untuk ikan-ikan berkumpul. Tapi murid-murid Yesus ini tetap melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus. Dan itulah kunci kesuksesan daripada murid-murid Yesus. Murid-murid Yesus boleh menangkap ikan yang sangat banyak. Apapun yang sedang kita hadapi, kita tetap taat melakukan firman Tuhan. Karena itulah kunci kesuksesan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Yohanes, murid yang dikasihi ini adalah Yohanes, dia berkata itu Tuhan. Dan ketika Petrus ini mendengar bahwa itu Tuhan, tanpa pikir panjang Petrus ini langsung terjun ke danau untuk menghampiri Yesus. Yang keempat, kehadiran Tuhan itu lebih dari segalanya. Petrus tinggalkan hasil tangkapannya, Petrus tinggalkan berkat-berkatnya, dia hampiri Tuhan. Karena kehadiran Tuhan ini lebih penting, lebih berharga dari apapun. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari pada pagi hari ini, apapun yang sedang kita hadapi, kita percaya Yesus tetap ada di dalam kehidupan kita. Kita mau hampiri Dia, kita mau hadirkan Yesus melalui doa pujian kita, penyembahan kita kepadanya, dimanapun kita berada. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya bahwa firman yang pada pagi hari ini bukan satu kebetulan, tetapi itu akan menjadi jalan keluar, menjadi berkat bagi setiap kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga, pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Bapa, kami percaya Tuhan, Engkau hadir di dalam setiap kegagalan kami Tuhan. Engkau peduli setiap kebutuhan kami dan kami mau taat melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu Tuhan itu lebih berharga dari apapun yang kami miliki Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, celikan mata kami, buka mata kami Tuhan, untuk melihat setiap kehadiran-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik, Engkau luar biasa di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, dari bayi sampai lansia Tuhan. Oh Bapa, Engkau lawati Tuhan setiap jemaat-Mu satu persatu. Setiap masalah Tuhan, Engkau sendiri menjadi jalan keluar Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, memberkati pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang ada di gereja lokal kami Tuhan. Oh Bapa di dalam surga, Engkau sendiri Tuhan yang akan bekali setiap pelayan-pelayan-Mu Tuhan dengan kasih dan kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah setiap jemaat yang dilayani boleh melihat kebesaran-Mu melalui pelayanan dari hamba-hamba-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus. Pada hari ini Tuhan, kami mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.